Oh, semangat pagi teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita akan sedikit ngobrol dengan Mas Jaki, founder dari Race Around Java yang bakalan event terpanjang lah, event ultra Terpanjang race ya di Pulau terpanjang, Jawa. terpanjang di Pulau Jawa. Terus Ya, kita ditemenin Om Rapio nih, sebagai peserta juga. siap. Selamat pagi semua ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, Mas Jaki, kalau Hmm, eh, kenapa sih bisa muncul ide Race Around Java? ya. Oke. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi dari dulu banyak yang nanya kenapa sih harus bikin RAJ? Pertama Nah, itu saya terinspirasi dari event-event di luar negeri yang jarak itu 4.000 kilometer ke atas. Nah, sementara di Indonesia ini jarak event terjauh ultra cycling adalah 1.500 kilo, yang mana itu udah 3 tahun berturut-turut kan. Nah, dari situ saya berpikir harus ada satu event lagi di Indonesia yang menjembatani buat teman-teman yang mau suatu saat nanti pergi ikut race ultra cycling di luar negeri yang jaraknya di atas 4.000 supaya sebagai jadi ajang latihan lah, ajang latihan, ajang benchmark supaya nanti ketika ikut yang di luar negeri mereka udah nggak kaget lagi, baik itu dengan rutenya, strateginya, terus adaptasi tubuhnya seperti itu sih, oh, seperti itu. kalau aku dulu ngirain gara-gara mungkin buat Om Jaki 1.500 sudah nggak nyampe ya kan namanya 3.000. Iya, dan kalau ditarik ke belakang lagi sih, ya kayak pengalaman pribadi saya dulu dari Bentang Jawa 1, 2, habis itu tiba-tiba ikut yang di Amerika, itu kan jaraknya terlalu jauh ya, gapnya. Jadi waktu itu jadi meragukan diri sendiri juga tuh, sanggup nggak nih ikut 6.700 kilo. Nah, kan karena di Indonesia yang paling jauh itu cuma 1.500 kilo. Dengan adanya RAJ ini sehingga ini bisa jadi benchmark ajang teman-teman latihan peserta yang suatu saat nanti mau mencapai level yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, intinya memfasilitasi teman-teman yang ingin meningkatkan jarak gitu ya. Betul ya, karena antara 1.500, 3.000, 4.000, 5.000 bahkan lebih itu punya strategi yang berbeda teman-teman. Jadi dengan adanya 3.000 ini teman-teman bisa mentuik lah, menemukan baseline baru. Oh, saya kalau ikut event 3.000 strateginya harus begini, 1.500 begini. Jadi punya ini masing-masing lah, pendekatan masing-masing seperti itu. Ya, Om Jaki mau nanya nih. Kalau tadi Om Jaki bilang di Hmm, luar negeri kan yang lebih jauh dari ini gitu ya. Kira-kira mungkin kalau dari Om Jaki sendiri melihatnya dengan medannya Indonesia dan di luar sana jauh nggak sih juga sih apa gapnya mungkin dari elevasinya, kontur dan lain-lain. ya, ya. Oke, kalau untuk beberapa event memang kelihatannya di luar negeri elevasinya sangat tinggi ya. Dia lebih dari 10% dari jaraknya. Contohnya misalkan ada event yang 1.000 kilo, dia EG-nya bisa 16.000 meter. Nah, cuman di Indonesia ini tantangannya adalah pertama traffic, ya trafficnya jauh lebih parah daripada di luar negeri. Yang kedua, eh, infrastruktur jalannya juga cenderung lebih rusak ya. Kita harus hati-hati. Yang ketiga, ininya gradiennya. Gradiennya di Indonesia ini lebih parah sih. Jadi memang di rute-rute tertentu itu memang tidak didesain jalanan tersebut untuk dilewati pakai sepeda gitu loh. Jadi memang pemikirannya beda. Sehingga dengan tiga tantangan yang berbeda ini, suatu saat kalau teman-teman ikut race di luar negeri yang tadinya udah lulus dari RAJ nanti, harusnya bisa lebih mudah sih, jauh lebih mudah. Karena Ya, jadi gradiennya tadi Om Jaki. iya gradiennya, lalu lintasnya, infrastruktur jalan, jadi ya harusnya akan lebih mudah lah. Walaupun ini event 3.000 kilo, tapi tingkat tantangannya tiga ini yang jadi perlu pertimbangan nih, perlu pertimbangan banget. Walaupun di Indonesia banyak warung ya, banyak warung, terus secara logistik kita nggak kesusahan, terus bisa istirahat di tempat-tempat tertentu yang relatif cuacanya lebih aman, terus kondisinya juga aman gitu loh.
seperti itu sih. Berarti kalau ngomongin gradien sama EG, di luar negeri EG-nya banyak yang lebih tinggi, cuman gradiennya enak, landai gitu ya, tanjakannya yang Betul, iya, jadi panjang dia, panjang ya. halus naiknya. Eh, Kalau di Kalau di Indonesia sini ya di jalannya memang dibikin pendek, tapi gradiennya menyiksa ya, Langsung doing gitu. seperti itu. arsiteknya ngeri berarti di sini Iya, berarti. Hmm. makanya. Ah, eh, terus ngelanjut ke restoran Java untuk teman-teman ini besok gimana sih cara untuk bisa menyelesaikan 3.000 kan belum pernah nih event 3.000. Ada kiat-kiatnya Iya. nggak untuk menyelesaikan 3.000 ini? Nah, kita nih sebetulnya kepingin semua peserta nanti yang ikut tuh bisa finish dengan sehat, happy, terus aman. Tem- Amin. dan jadi pencapaian mereka gitu loh. Yang mana hampir rata-rata peserta yang ikut itu memang belum pernah goes lebih jauh dari 1.500 kilo sebelumnya. Sehingga untuk membantu mereka mengakomodir ini supaya lebih mudah finish, kita udah bagi nih. Kelihatannya memang 3.000, tapi kita bikin plan harian. Per hari itu udah kita potong-potong rutenya. Jadi per hari ada yang goes 250 kilo, ada yang cuman goes 180 kilo, ada yang goes 200 kilo, sehingga dengan perkiraan cut off time adalah 14 hari 15 jam, mereka bisa tuh kalau ngikutin plan itu. Jadi plan target hariannya ya. Kalau misalkan dirasa, oh hari hari ketiga badan agak enakan, udah goes 250 kilo, masih sore nih, kayaknya maju lagi bisa. Nah, mereka tinggal ikutin aja sesuai target. Tapi kira-kira juga, misalkan goes 50 kilo lagi, ketemu kota besar, mereka bisa istirahat di situ. Besok paginya diulang lagi. Jadi sudah kita bikin pecahan-pecahan berdasarkan hari. Berdasarkan hari, mereka tinggal ikuti seperti itu. Berdasarkan hari terus terdiri dari berapa CP nih rencana untuk CP-nya kan ada tiga tiga. CP. Hmm. Yang pertama itu di Batu Karas, dekat Oh, Pangandaran. sekarang. Hmm. Kemudian CP2 di Kepanjen, bawahnya Malang itu, Panjen. Yang ketiga di Surakarta, Solo. Itu rata-rata jarak antar CP ya 750 sampai 800 kilo per jarak per antar CP. Nah, jadi ntar teman-teman yang relay akan ganti ganti pemain di situ tuh, ganti pemain di situ. Terus Ganti kita juga pemain. bikin apa namanya event ini nih lebih manusiawi lah Mas. Artinya Oke. di checkpoint kita apa namanya di checkpoint itu kita sewa homestay di mana nanti peserta bisa istirahat dulu, mandi, terus kita siapkan makanan juga walaupun seadanya teman terus bisa masak juga, terus yang teman-teman yang punya nutrisi atau pengen punya pakaian itu bisa kirimkan perlengkapannya ke checkpoint, ke drop bag. Jadi Hmm. bawaannya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu barang yang dari awal sampai finish itu dibawa semua seperti itu. Oh iya. Intinya kita mengencourage teman-teman ini sebagai ajang latihan sehingga teman-teman bisa mencapai apa namanya finish dengan lebih mudah lah di event ini. Hmm. Kita akomodir seperti itu. Berarti diutamakan ini untuk kenyamanan peserta menyelesaikan race ya, bukan temanya yang unsupport backpacker gitu ya, bukan backpackeran gitu ya, harus Betul, bawa betul, semua. iya. Kita mengakomodir supaya semua bisa finish. Bahkan sampai peraturannya tuh kita sesuaikan lagi dengan budaya Indonesia yang mana ya misalkan uh, ini teman-teman ikutnya yang pair, tapi di perjalanan ternyata pairnya ada masalah nih, ada masalah sehingga temannya ini nggak bisa melanjutkan perjalanan. Ya lu bisa lanjut lagi sampai finish, lanjut terus sampai finish ya nanti dibuatkan kategori baru sehingga perjalanan perjalanan mereka yang sudah susah payah ya kita hargai, silakan dilanjutkan. Oh, berarti Terus yang nah terus yang relay ya contohnya, yang relay misalkan amit-amit temannya nggak bisa menyelesaikan satu etape. Nah, jadi ntar ya, temannya yang di checkpoint itu bisa mundur jemput, ambil trackernya, kemudian start menyelesaikan segmennya dia.
Nah, Begitu. ini berarti saya sudah kepikiran juga kemarin lagi. Berarti nanti modelnya kalau teman-teman yang relay itu meneruskan GPS tracker temannya yang sebelumnya. Jadi ya. Iya, betul, meneruskan GPS trackernya. Dan Berarti itu yang tiap dia stafet. peserta relay, iya akan dapat merchandise yang unik di checkpoint. Oh, Jadi merchandise yang unik ini dikumpulkan, dibawa sama yang depannya sehingga sampai finish nanti dikumpulin ada apa namanya 4 merchandise yang berbeda gitu dikumpulin. Selain bawa tracker itu sendiri gitu. Terus juga misalkan ada case, waduh ternyata yang relay tiganya nggak kuat nih, nggak kuat. Dia ternyata misalkan sakit atau apa, ini bisa digantikan sama misalkan relay pertama yang tadinya udah gue 700 kilo, dia akan gantiin. Ya udah tanggung jawab, terusin lagi nih siapa dari anggota timnya supaya neruskan ini sampai ke finish gitu. oh, oke. Nah, ini baru tahu nih. Ini baru tahu nih kalau ini. Berarti timnya itu nanti masuk finish ya, dapat medali finisher. Iya, supaya sampai satu tim itu harus finish semua, gimana caranya? Oke, berarti Tongkat estafetnya itu nyampe ke finish, iya. gelang estafetnya nyampe ke finish, tongkatnya itu ya. Iya, seperti itu Luar kira-kira. biasa. Terus, nah tadi kan ada selentingan itu nanti dibuatkan kategori. Kalau yang Mm-mm. peer berdua, kalau dia cuma finish satu, apakah jadi berubah menjadi solo apa tetap peer gitu? Yang berdua cuman finish satu, nanti kita buatkan kategori tersendiri. Tetap dianggap finisher, tapi di luar dari yang tiga itu. Jadi dia tidak Oh, mengganggu orang-orang yang di kategori uh, solo ya. oh iya, berarti kategori berbeda nanti ada. Wah, luar biasa benar-benar. Iya, Berarti yang mampu wajib membantu yang benar. ada Iya, kegagalan di yang jalan. temannya mengalami kesusahan atau trouble gitu. Karena kita berpikir gini, ini udah jauh lah. Ini udah jauh, jangan dibikin makin ruwet lagi. Seperti itu. Terus kita bikin rutenya ini nggak ada gravel ya, jadi full Nah, aspal ya, mungkin ada beberapa segmen yang rusak, tapi itu bukan gravel hitungannya. ya, aspal aspal makadam namanya. Aspal makadam, iya iya iya. Cuma kayaknya kemarin yang map yang udah di-share sama Om Pandu itu segmen 3 4-nya yang ngeri. Iya iya, 3 4-nya itu gunung semua itu, ngelewatin Spiderman gunung. semua nih, jadi Spiderman semua nih. Semua arsitek Iya, Jepang. sebetulnya yang 1 2 juga lumayan ya, cuman dia rolling rolling Ya, bukit ya, jadi yang nggak kerasa sebetulnya akumulasi elevation gainnya juga mirip-mirip sih ya sebenarnya. mirip-mirip. Iya, jadi dengan jarak 3.000 kilometer, EG-nya ya sekitar 30 ribuan Mas nanti. 10% dari jaraknya lah. tiga 3.000 kilo, 30.000 elevation gain. Iya, Nah, seperti itu. terus untuk apa lagi ada pertanyaan yang dari ini nggak? Lanjut dulu. Oke, Mas Aki, untuk teman-teman apa nih media yang mau meliput ke lokasi gimana nih? Di Boleh, eh, boleh nanti kita start kan di Jakarta. Terus ya, ada checkpoint 1 di Batu Karas, checkpoint 2 di apa namanya Kepanjen, bawahnya Hmm. Malang, terus checkpoint 3 di apa Surakarta. Ya teman-teman yang mau meliput bisa langsung di rute juga bisa nanti. Kita oke. nggak apa namanya kita open aja selama nggak mengganggu pertandingan ini dan tidak melakukan kecurangan seperti itu sih, bebas aja. Oh, kirain mungkin tadi maksudnya untuk mesti apa daftar dulu panitia mungkin dari atau dari apa. Mm-mm. Ya nanti koordinasi aja dengan kita sebagai penyelenggara, boleh ke saya atau Mas Pandu. Intinya ingin ikut meliput gitu, seperti itu sih. Nah, untuk
Yang pasti ya. Ya mungkin gini sih apa jadi masalah waktu sih kalau kita lihat kayaknya tadi yang mungkin yang Om Jaki bilang ya fleksibel banget lah. Maksudnya benar-benar ini Hmm. kayak kemarin saya lihat juga rute yang dibikin sama Om Pandu kan dia benar-benar tadi manusiawi banget lah. Ya, dia masih Iya, menyesuaikan iya. dengan jamnya gitu kan. Wah, itu kalau diikutin dia pasti finish gitu kan. Mudah-mudahan nggak trouble Benar-benar lah gitu. ya. Makanya Benar, benar-benar Mas. ya Iya. 14 hari itu make sense banget lah buat di finishing 3.000 gitu. Makanya kemarin justru malah kita pikir ini dengan apa rute sepanjangnya aja harusnya kita bikin persempit lagi juga mungkin masih possible gitu kan di 10 harian ini Hmm, hmm. udah itu banget lah udah mungkin banget lah Iya, ya iya. salut lah buat dia yang udah mikirin sampai situnya gitu. Hmm. Gitu. Sehingga ya kita pengen event ini semua peserta finish selamat, sehat semua, zero accident, sehingga image-nya bagus, Mas. Tahun depan akan banyak orang lagi yang mencoba atau bahkan ikut meramaikan yang kategori relay seperti itu sih harapan kita Hmm, ke depannya. Iya. ya atau mungkin kalau dari teman-teman malah gini yang apa banyak mungkin yang dia pengen relay atau pair gitu ya tapi mungkin temennya nggak ada malah sesi ini. Iya, iya ada seperti itu tuh. Ada yang pengen ikut berdua, tapi dia nyari teman Iya. satu orang lagi nggak ketemu. Akhirnya, Nah itu akhirnya dia mau gimana? Ya udah nggak jadi daftar iya. dia. Masalahnya kalau sendiri juga yang berat itu kan izin tadi cuti segala macam kan nyari teman temennya juga belum ketemu gitu. Masih Benar-benar ya. masih pada ngeri nih dengar jaraknya. Iya. Mudah-mudahan jadi Benar-benar. kalau orang udah jelas mengenai jalurnya, terus peraturannya nggak terlalu meribetkan peserta, jamin Mm-mm. orang pasti akan antusias untuk latihan di RAJ untuk naikin level lah Iya benar Mas. dari cuman 1.500 event yang selama ini rame terus dicoba yang ke 3.000. Nah, nanti untuk 3.000 ya. nanti estafetnya kalau eh, timnya itu nggak kuat, yang lain boleh menyambung dari dimanapun timnya yang melakukan berhenti gitu ya, yang Iya, posisi iya, yang iya. tidak kuat. Nah, Iya. kalau nanti setelah kuat terus temennya nyambung lagi di tengah-tengah yang ngambil ke belakang itu anggaplah Ibaratnya di switch lah di gitu switch gitu ya. Jadi Nggak dia boleh kan di swab lagi. Ketika dia oh udah nggak boleh. memutuskan nggak kuat, ya temannya yang anggota timnya itu gantiin, terus sampai selesai. meneruskan sampai ke checkpointnya, sampai ke checkpointnya dia, terus kemudian lanjutin segmennya yang dia lakukan gitu Mas. Nggak boleh tukar orang lagi Oh, nih. oh, kirain Iya, kan baru 800 kan anggap fair berdua baru 8 800 ya 800. terus KO. Hah? Nah, KO digantiin ya. fairnya. Terus setelah Heeh, fairnya nyoba ke CP2 terus sampai heeh. CP3 KO. Digantikan Iya, yang udah KO di habis. Nggak boleh. Nggak bisa bisa. pokoknya Nggak betul bisa, gitu. iya. Oh, jauh Makanya kalau ini bilang di situ kalau ini ntar tuker-tukeran orang ibaratnya ya agak mencurangi ya. Dia bisa alasan capek dulu ini ya kan. Dia ini padahal seperti event istirahat berapa dalam ya. hari, pas tinggal 500 dia udah fresh Iya. lagi, ngegas lagi Iya. sampai finish kan. Iya, ya. Benar-benar nggak fair jadinya tuh nggak fair jadinya. Iya, nggak Berarti fair, betul. kayaknya tahun depan nih banyak yang bakalan ikut yang fair-fair begini. Dia questnya 200 sisanya Iya, dikasih temennya nih. iya, iya, iya. Tim pertama 200 temennya yang dikasih 2000 Iya. 2000 2800. Boleh gitu Mm-mm. ya. Ya, gimana? Kalau masalahnya baru 100 kilo. Nah, jadi ada trouble atau ada telepon dari kantor suruh berangkat ke luar negeri atau gimana. Jadi temannya tidak dapatnya Hmm. 2.900. Iya, dia harus mengcover seluruhnya, sisanya. Wah, seru-seru nih, Ker- seru. kerja keras dia. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Eh, sekarang Mas Jaki aja apa yang perlu Hmm. disampaikan peserta-peserta dari
Ya mungkin ada dari pesan-pesan dari Om Jaki catatan. nih buat kita peserta yang Ya, ikut. ya pesan-pesan. Nah, nanti kan akan ada Zoom meeting dengan seluruh peserta yang ikut. Terus kemudian ya ini lagi proses apa namanya permohonan izin untuk titik start. Jadi ya sabar dulu teman-teman. Kita pengen event ini yang terbaik buat teman-teman semua yang ikut sehingga semua bisa menjalankan event ini selesai dengan sehat, selamat, happy. Terus ya menjadi pencapaian buat teman-teman semua gitu loh. Pencapaian baru di teman-teman semua. Gitu sih. Buat inilah apa CV ya, Jaki ya. Buat CV ya. Betul, Ya, betul ya. Ada record baru lah buat apa seenggaknya buat para peserta yang ikut kan. Seperti Ya itu. sama ini apa kemarin sempat melihat juga di beberapa peserta yang register banyak apa ada 2 atau 3 orang yang dari luar negeri ya. Jaki ya ada dari Malaysia ya. Ada, ada. Ada dari Malaysia, ada dari India. Nah, yang Ya. India itu dia juga belum pernah bersepeda jauh, belum pernah ikut acara yang 1.500, tapi dia ya udah nekat aja ikut ini. Dan Dia yang anggap ini apa sebagai surprise-nya adventure. ya dan surprise-nya juga bukan orang-orang yang muda yang ya maksudnya ya udah cukup berumur. Wah, luar biasa. Oh Makanya iya iya, motivasi juga buat kita yang muda-muda. Ternyata mereka aja di usia seperti itu masih benar-benar ya. kelupaan loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lah yang muda-muda yang Ya, punya lebih fisik lebih kuat, waktu lebih banyak kan sebetulnya seperti itu. iya. makanya mungkin beberapa caption yang bilang ya usia itu hanyalah angka ya bener nih. Bener nih. Ya, Oke, selain jadi itu yang ada yang mau dari ditambahkan lagi Mas Agi? uh, Tambahan sementara itu mengenai dulu ya. itu dulu ya. Mm-mm. Ya, ini ada beberapa sponsor yang mau masuk, tinggal MOU. Saya juga sebagai perwakilan panitia mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya buat semua sponsor yang nanti mensupport event kita ini. Ini event perdana, tapi terima kasih atas kepercayaannya dari sponsor semua. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yaki atas waktunya sharing mengenai Ya. RAJ ini kepada teman-teman dan Om Rabio peserta ini juga. Wah, antusias banget, udah nggak sabar nih nunggu tanggal main. Oh iya, satu Mudah-mudahan lagi yang mau saya sampaikan nih. Saya ya ya. sampaikan buat teman-teman semua, ya saya mewakili panitia mengucapkan mohon izin melintas peserta kami di Race Around Java yang mana nanti rutenya mungkin melewati tempat teman-teman yang saat ini apa namanya di daerah, misalkan nanti lewat Jawa Barat, Jawa Timur, lewat Jogja, kita izin melintas, eh, mohon apa namanya supportnya lah. Maksudnya doanya seenggaknya supaya peserta safety selama perjalanan melintasi wilayah-wilayah teman-teman semua seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Yaki atas waktunya dan teman-teman Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di Race Round Java. Makasih ya Mas sampai Yaki. jumpa. Masih jadi Terima kasih. Yuk.